Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi selanjutnya adalah materi mengenai modernisasi. Nah, materi ini merupakan kelanjutan dari materi perubahan sosial. Nanti setelah modernisasi, materi selanjutnya adalah globalisasi dan westernisasi. Nah, apa sih Bu bedanya modernisasi dengan globalisasi dan sebagainya? Nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau kita lihat gambar dulu ya, di mana gambar pertama menunjukkan seorang petani di mana dia menggunakan alat yang sangat sederhana atau teknologi yang sederhana berupa papan, gitu kan ya, untuk memanen hasil padinya, hasil padi gitu kan ya. Sedangkan pada gambar kedua ada sebuah alat traktor atau misalnya alat mesin yang begitu canggih untuk memanen hasilnya dan jelas akan lebih cepat dibandingkan dengan cara tradisional yang di samping gambar tersebut. Nah, apa sih Bu sebenarnya modernisasi itu? Modernisasi atau bahasa dari kata modern itu adalah kemajuan yang rasional dalam segala bidang dan meningkatnya taraf penghidupan secara menyeluruh dan merata, atau juga adalah berkemanusiaan dan tinggi nilai peradabannya dalam pergaulan hidup. Nah, modern itu lebih ke arah sesuatu yang berkaitan dengan rasio atau akal. Jadi bagaimana seorang itu mendapatkan sesuatu atau menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan cara cepat dan sebagainya. Sedangkan sasi, Ibu sudah pernah menjelaskan bahwasanya kalau ada kata modernisasi, globalisasi, yang belakangnya ada sasi-sasinya, dia akan lebih mengarah pada adanya suatu proses. Nah, berarti modernisasi itu apa sih, Bu? Adalah suatu proses transformasi atau perubahan, gitu kan ya, dari arah yang kurang maju menjadi lebih maju. Jadi perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Atau proses perubahan dari cara tradisional menuju cara yang modern atau cara yang baru lebih maju dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia. Sesuai di gambar, ada seorang petani di mana dia menggunakan laptop gitu kan ya untuk berkomunikasi. Misalnya dia mau menjual hasil panennya lewat internet ataupun dan sebagainya. Kemudian sebenarnya syarat modernisasi itu apa sih, Bu? Nah, syarat orang bisa dikatakan sebagai modern atau modernisasi. Syaratnya itu ada beberapa hal. Satu, cara berpikirnya sudah mulai ke arah ilmiah. Jadi sudah berdasarkan hasil penelitian, sudah berdasarkan pendidikan, sudah berdasarkan istilahnya ada data dan sebagainya, gitu kan ya. Jadi istilahnya lebih ke arah hal-hal yang bisa dikatakan sebagai rasio. Jadi tidak berkaitan lagi dengan hal-hal yang berpikiran secara mitos, tradisional dan sebagainya. Kemudian adalah sistem administrasi negara itu adalah baik. Baik itu tidak harus sempurna dan sebagainya. Setidaknya adalah tertata. Nah, pertanyaannya Ibu adalah Indonesia ini sudah modern apa belum? Sudah, gitu ya. Kenapa? Karena kita sistemnya sudah menggunakan online dan sebagainya, berarti sudah modernisasi. Jadi kalau bicara modernisasi, modernisasi itu adalah keharusan yang dilakukan oleh suatu negara. Pasti setiap negara itu akan mengalami modernisasi. Kalau negara itu nggak modern gitu ya, negara itu akan selalu terbelakang. Tetapi nak, kalau kalau berarti kalau negara yang terbelakang itu tidak modern? Enggak. Kalaupun di negara itu sudah menggunakan alat gitu ya, seminimnya deh pakai alat, ada HP deh, berarti negara itu sudah modern, tetapi tingkatannya memang belum sepenuhnya modern semua, seperti itu gitu ya. Nah, kalau Indonesia dibandingkan dengan negara-negara adidaya tentu modernisasinya kalah, masih kalah, tetapi kita juga bisa dikatakan sebagai negara yang sudah menerapkan modernisasi. Misal ketika kamu berangkat sekolah menggunakan sepeda motor atau naik angkot, naik Gojek aja ataupun Grab, kamu menggunakan aplikasi, no, sudah modern. Berarti sudah ada alat-alat ataupun kelengkapan teknologi lain yang membantu terjadinya modernisasi tadi. Ya. Yang ketiga adalah sistem pengumpulan data yang baik dan teratur terpusat pada satu lembaga atau badan tertentu. Nah, misalnya di Indonesia, saat ini semua data manusia gitu kan yang ada yang bisa dikatakan sebagai masyarakat Indonesia, KTP, KK dan sebagainya terpusat pada data Dispenduk gitu kan ya. Didata oleh oleh
kependudukan, Kementerian Kependudukan dan sebagainya. Jadi istilahnya sudah tertata di situ semuanya. Kemudian keempat ada penciptaan iklim yang menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Kemudian tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. Tingkat organisasi tinggi, terutama disiplin diri, maksudnya adalah masyarakat itu sudah paham bagaimana harus bersikap disiplin. Disiplin itu misal disiplin kerja dan sebagainya. Dia tahu ketika berangkat jam berapa, pulang jam berapa, mengerjakan jam berapa, pengumpulan tugas dan jam berapa, seperti itu. Jadi disiplin diri itu bisa juga dilihat seperti itu ketika bekerja. Nanti kita juga akan berbicara mengenai etos kerja seseorang. Kemudian terakhir adalah sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi akan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Misal ketika pemerintah membuat suatu kebijakan di mana kebijakan itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk dirinya ataupun golongannya. Misal, bagaimana suatu kebijakan pemerintah Indonesia pada masa COVID ini, gitu kan, pandemi COVID-19, untuk meringankan permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan pengangguran dan sebagainya. Akhirnya pemerintah membuat yang namanya prakerja, membuat yang namanya bantuan untuk UMKM dan sebagainya. Jadi beberapa kebijakan itu, gitu kan, bukan beberapa ya, semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus bisa mesejahterakan masyarakatnya. Kemudian, lantas apa sih Bu bedanya modernisasi sama westernisasi? Kan sama-sama, kalau biasanya modernisasi kita lebih melihat masyarakat barat ya sih Bu. Masyarakat barat HP-nya ganti baru, kita juga harus ganti baru. Atau misalnya masyarakat barat menggunakan pesawat model baru, kita kan juga harus kayak gitu Bu. Nah, ada perbedaan yang mutlak di antara keduanya, bahwasanya modernisasi itu mutlak ada dan diberikan oleh satu negara, gitu ya. Jadi setiap negara pasti butuh yang namanya modernisasi, wajib, karena untuk proses teknologi yang lebih maju. Kemudian kalau westernisasi mutlak sebagai suatu pembaratan, dalam artian tidak harus sebuah negara yang modern harus berpacu pada negara barat. Misalnya Jepang dia modern gitu kan, sebagai negara yang modern dia bisa menggunakan teknologi dan sebagainya, tapi dia gitu kan ya tidak sepenuhnya melihat bagaimana perkembangan teknologi yang di barat, dia harus mencontoh seperti ini dan sebagainya. Jadi dia mutlak bagaimana mengembangkan teknologi yang ada di negaranya, kemudian istilahnya mendayagunakan masyarakat yang ada di tempatnya. Kemudian modernisasi itu tidak menyampingkan nilai-nilai agama. Jadi sesuai. Misalnya, kok bisa Bu modern nanti berkaitan nggak Bu dengan adanya suatu hal yang berbeda dengan agama? Enggak dong. Yang namanya modernisasi itu akan seiring dengan keagamaan. Misalnya gini, ketika kamu lihat tetanggamu atau keluargamu pergi haji, masa naik haji harus jalan kaki? Nggak tahu. Sekarang sudah ada alat yang mempermudah masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misal mereka menggunakan pariwisata, mereka menggunakan pesawat. Kemudian dia pesan pesan tiket, gitu kan, nggak harus datang ke tempatnya, tapi juga bisa menggunakan online dan sebagainya. Jadi modernisasi tidak menyampingkan adanya suatu nilai-nilai agama. Jadi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sedangkan westernisasi itu bisa bertentangan dengan budaya kita. Kayak gitu, walaupun tidak semuanya budaya barat itu bertentangan. Tapi ada juga memang gitu ya, budaya barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Misalnya dengan cara berpakaian, cara berbicara, gaya rambut dan sebagainya. Itu ya. Kemudian modernisasi tidak mutlak sebagai westernisasi yang Ibu jelaskan tadi, karena setiap negara mutlak adanya suatu teknologi. Sedangkan modernisasi munculnya di barat sehingga cara westernisasi merupakan satu-satunya untuk mencapainya. Jadi lebih ke arah propaganda dan sebagainya. Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut. Kemudian modernisasi, proses pengembangannya lebih bersifat umum. Pada intinya kalau kita bicara modernisasi, setiap negara itu pasti ada namanya modernisasi, sedangkan westernisasi tidak
semua negara mengikuti bagaimana gaya atau budaya barat yang berlaku. Nah, sebenarnya apa sih Bu dampak positif adanya suatu modernisasi? Nah, satu, adanya suatu perubahan tata nilai dan sikap. Dari yang cara berpikir irasional menjadi suatu yang rasional, jadi berdasarkan akal. Kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat akan menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, dibukanya industri tentu akan membantu masyarakat, gitu kan ya, terutama dalam hal kesejahteraan ekonominya. Sedangkan juga ada namanya dampak negatif dari modernisasi, misal dengan adanya suatu kemudahan, kemudian masyarakat menjadi lebih konsumtif. Kemudian sikap individualistik, jadi karena mungkin lebih asik menggunakan alat-alat yang modern, gadget dan sebagainya. Kemudian sosial interaksinya kurang gitu ya. Interaksi sosialnya kurang terhadap yang lain. Kemudian ketiga, gaya hidup ada yang kebarat-kebaratan dan sebagainya. Keempat, adanya suatu kesenjangan sosial di mana orang yang memiliki SDM gitu kan, atau orang yang memiliki modal lebih banyak akan menguasai dibandingkan dengan orang yang memiliki modal sedikit, sehingga terjadinya suatu kesenjangan sosial, baik kesenjangan sosial pada orang gitu kan ya, orang kaya dan orang miskin, ataupun pada desa dan kota. Dan terakhir bisa terjadi namanya kriminalitas. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu. Mohon maaf jika ada pertanyaan, silakan diajukan di grup.